Dialah kuat terpanjang pada Bila nih yang dapat tadi ya. Kayaknya kami lombakan Pak Kepala, jadi yang video terkreatif mendapatkan hadiah dari ibu bapaknya. Surat keputusan pembina ekstrakurikuler Eskul De Voisa SMP Negeri 1 Kota Cirebon nomor 005 SK Eskul De Voisa _6/2026 tentang pengukuhan alumni dan wisuda tahfizul Quran kelas 9 SMP Negeri 1 Kota Cirebon menimbang bahwa demi memberikan apresiasi dan motivasi atas pencapaian hafalan Al-Quran siswa-siswi kelas 9 perlu diadakan pengukuhan alumni tahfidz tim hafidz Eskul De Voisa SMP Negeri 1 Kota Cirebon. 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap telah memenuhi kualifikasi dan target setoran hafalan atau ziyadah serta ujian tasmi yang ditentukan. 3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 perlu diterbitkan surat keputusan pembina ekstrakurikuler tim hafidz Eskul De Voisa. Mengingat visi dan misi SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Apa nak? Apa visi misi SMP 1? Api pula yang sama. Mengingat 1. Visi dan misi SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Itu yang gampang itu. Jadi kalau yang panjangnya mah jangan dihafal, apik aja. Dalam mencetak generasi Qurani. 2. Program ekstrakurikuler tahfidz Al-Quran tahun ajaran 2025-2026 memutuskan, menetapkan, pertama, mengukuhkan nama-nama siswa-siswi kelas 9 anggota tim hafidz Eskul De Voisa yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai alumni tim hafidz Eskul De Voisa SMP Negeri 1 Kota Cirebon angkatan 11. Anda harus bangga loh, tidak banyak yang sampai menyandang gelar ini, dan itu betul-betul ada pertolongan Allah ya. Anda harus bersyukur banget sampai di titik ini. Kedua, memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas capaian hafalan masing-masing siswa sesuai dengan predikat yang diraih. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Jadi setelah ini kalian boleh mengatakan kepada dunia, aku adalah alumni tim hafidz Eskul De Voisa. Paham ya? Itu arti surat keputusan. Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 30 Juni 2026. Pembina Eskul De Voisa Bapak Haji Asep Syahibur Rahman ditandatangani, mengetahui Kepala SMP Negeri 1 Kota Cirebon Bapak Lilik Agus Darmawan SPDM dicap ditandatangani. Lampiran surat keputusan pembina Eskul, daftar peserta pengukuhan alumni tahfidz kelas 9. Mohon yang disebut namanya untuk maju ke depan bersama orang tuanya. Musiknya. Kalau ayahnya hadir, ibunya hadir, mohon dua-duanya. Nanti spesial buat Ari semuanya naik ke atas panggung. Kenapa? Ya spesial nanti kita berikan. Karena tidak, salah satu keberhasilan anak-anak De Voisa itu adalah dukungan yang luar biasa. Pak Asep hanya 1%, 99%-nya itu dari orang tua. Yang pertama, Ramaditya Hafiz bin Alex Sumarto 7 juz 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 30. Zahid Said 84,87. Silakan. Mana ibundanya dari Habib? Ya Habib. Dua, Syafrial Mahmud Perdana bin Amir Mahmud 7 juz
juz. Berikutnya Muhammad Habibi Setiawan bin Iwan Setiawan almarhum 5 juz. Juz 1, 2, 3, 4 dan 30. Kain kasir 85. Silakan Habibi. Mamanya mana dulu? Ya. Luar biasa nih Habibi. Alhamdulillah. Berikutnya tempat Muhammad Askar Fatih bin Mehmet 4 juz. Juz 2, juz 4, juz 5 dan juz 30. Kain saja 82. Orang tuanya di belakangnya. Orang tuanya di belakangnya. Karena yang sudah anaknya orang tuanya. Askar luar biasa, alhamdulillah 4 juz. Askar kemarin di tes IPU ya, itu hasilnya 133. Predikatnya sangat superior. Alhamdulillah anak itu memang hebat ya. Berikutnya Ananda Farah Asifa Salsabila binti Herdiana 4 juz. Juz 1, 2, 29 dan 30. Jain kasir 89,2. Silakan orang. Silakan ibu. Alhamdulillah barang luar biasa. Akhirnya sampai juga ya barang ya di titik ini. Berikutnya Selisa Sabrina binti Alani Edi Saputra 4 juz. Juz 2, juz 3, juz 4 dan juz 30. Dan jahit kasir 88,75. Luar biasa, alhamdulillah Selisa bisa sampai di titik ini ya. Berikutnya Aini Dwi Latifah binti Agus Kuswanto 6 juz. Juz 1, 2, 4, 5, 6 dan 30. Jaina Dulana 78,25. Silakan Aini. Kelas 8 yang ditugaskan mau bersiap-siap menang. Berikutnya Ahya Aulia Sawal binti Hartoyo Sudiono 4 juz. Juz 1, 5, 29 dan 30. Jai Jidan Toil 93,75. Terakhir, luar biasa, alhamdulillah ya sampai di titik ini ya. Ini semuanya masuk dari kelas 7 ya. Kelas 7 sampai dengan di titik ini. Betah banget sama Pak Asif. Berikutnya 9 Ayatul Fajriya binti Hermanto 5 juz. Juz 1, juz 3, juz 4, juz 6 dan 30. Jain kasir 89,20. Alhamdulillah hadirin, para alumni ini telah memenuhi atau mencapai standar hafal target minimal, yaitu sebanyak 3 juz dalam 3 tahun. Dan alhamdulillah hafalan mereka cukup kuat. Selamat Taufik, luar biasa. Hari selamat.
sikap yang mungkin tidak berkenan. Hari ini halal ya, normal lagi. Kenapa harus ada perpisahan ya? Padahal lu di satu aja terus seumur hidup. Piagam ada dulu. Ya. Piala dulu aja. Ini harus dulu. Silakan lanjut lagi. Luar biasa 3 tahun bersama dengan Al-Quran. Ijazah dapat, piagam syahadah dapat, Masya Allah. Silakan berikutnya mamanya Adit. Nah.
Apakah kelas 8 yang sekarang akan mengikuti jejak mereka? Wallahu a'lam bishawab ya. Tidak mudah untuk menjadi anggota Eskul The Voice sampai garis finish seperti mereka. Berikutnya silakan Mama Habibie. Kepada yang terhormat Bapak perwakilan dari Kemenag, kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cirebon, Bapak Lili Agus Darmawan, SPD MPD, kepada Bapak Pembina Eskul The Voice, Bapak Haji Asep Saiful Rahman, kepada orang tua dari Hafizul tim Eskul The Voice, dan kepada anak-anak kami yang Mama cintai dan Mama banggakan. Saya berdiri di sini sebagai perwakilan dari orang tua seluruh alumni Eskul The Voice. Perkenankan kami berucap syukur pada Allah yang Maha Besar, pada Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, pada hari ini, pada hari yang penuh berkah ini, kami orang tua, perwakilan orang tua kelas 9 penuh rasa bangga dan bahagia. Perjuangan anak-anak kami dari mulai kelas 1 sampai sekarang selama 3 tahun, alhamdulillah hari ini mereka berbahagia. Sebelumnya kami merasa pada saat pertama kami ikut Eskul The Voice, Bapak izin
mereka itu sering awalnya mungkin dikira ini adalah satu hafalan Quran yang biasa, Bapak. Ternyata setelah mereka ikut menjalani, mengikuti prosesnya, seringkali datang ke rumah itu menangis. Pulang sekolah menangis. Kenapa? Mungkin mereka lelah. Mereka, Mama, gimana ini kok gak hafal-hafal? Tapi kami, ya udah, itu mungkin memang prosesnya seperti itu deh. Semua kami seperti itu. Yang awalnya banyak, hingga pada saat ini hanya mungkin 10 orang saja yang bertahan sampai akhir. Alhamdulillah, Bapak, kami sangat bangga. Kami tidak ada yang dibanggakan selain mempunyai anak yang soleh, mempunyai hafalan banyak. Alhamdulillah, Bapak. Dan ini sebagai dasar bagi anak-anak kami, sebagai landasan bagi anak-anak kami untuk berjuang nanti ketika setelah SMP ini. Betul kata Bapak tadi, pengennya sih Pak seumur hidup aja di SMP gitu. Karena apa? Karena kami itu merasa tenang. Mereka sekolah, mereka di sana juga yang lain masih sibuk dengan gamenya, dengan permainan anak-anak remaja sekarang. Alhamdulillah anak-anak kami masih terbina dengan setiap saat, setiap detik Al-Quran yang dipegang. Alhamdulillah Bapak. Tidak hanya diajarkan tentang hafalan Al-Quran di Dufaisa ini, mereka belajar tentang kehidupan. Artinya mereka dari sejak orang lain belum bangun, mereka sudah bangun dari sejak jam 3 pagi. Kemudian mereka menyetorkan hafalannya kepada Allah. Alhamdulillah, itu merupakan kebanggaan bagi kami orang tua Bapak. Alhamdulillah. Kemudian mereka selama 3 tahun dibina, mereka sudah terbiasa sholat 2, dan tidak pernah kami ingatkan. Mereka sudah mempunyai target, mempunyai, memang awal-awal terpaksa karena semuanya harus absen, semuanya harus terpaksa. Tetapi dengan habit 40 hari kita melaksanakan habit kebiasaan, maka itu akan menjadi karakter hidup kita. Alhamdulillah Bapak, di sini kami tidak hanya merasakan mereka hafalannya banyak, tetapi kami belajar tentang kehidupan. Alhamdulillah. Salah-salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan pembina ekstrakurikuler Tim Hafid Eskul Dufaisa SMP Negeri 1 Kota Cirebon nomor 006/SK Eskul /Tim Hafid Eskul Dufaisa /6/2026 tentang wisuda tahfidz Al-Quran siswa kelas 7 dan 8 SMP Negeri 1 Kota Cirebon yang tergabung dalam Tim Hafid Eskul Dufaisa menimbang bahwa demi memberikan apresiasi, penghargaan dan motivasi atas pencapaian hafalan Al-Quran siswa-siswi kelas 7 dan 8 perlu diadakan wisuda tahfidz Al-Quran. 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap telah memenuhi
kualifikasi, target setoran hafalan, serta ujian tasmi yang ditentukan untuk tingkatannya. 3. Berdasarkan poin 1 dan 2, perlu diterbitkan surat keputusan pembina Eskul Tim Hafid Eskul The Voice. Mengingat visi dan misi SMK Negeri 1 Kota Cirebon yang terangkum dalam kata apik dalam mencetak generasi Qurani. 2. Program kerja ekstrakurikuler Tahfidz Al-Quran tahun ajaran 2025-2026 memutuskan menetapkan pertama, nama-nama siswa-siswi kelas 7 dan 8 yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai peserta wisuda Tahfidz Al-Quran SMP Negeri 1 Kota Cirebon Tim Hafid Eskul The Voice. Kedua, memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas capaian hafal masing-masing siswa sesuai dengan predikat tingkat hafal yang telah diraih. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cirebon tanggal 30 Juni 2026. Pembina Eskul The Voice SMK Negeri 1 Kota Cirebon Haji Asep Syekh Rahman SHG PDI, diketahui Kepala SMK Negeri 1 Kota Cirebon Bapak Lidik Agus Darmawan SPDMM. Daftar peserta wisuda tahfidz kelas 7 dan 8. Yang pertama, Zaki Hairi Maulana bin Dedi 1 juz 1, Jayid Hadul Adna 70. Silakan maju ke depan. Azian Asrarul Haq bin Dedi Supriyadi 6 juz 1, 2, 3, 4, 5 dan 30. Mumtaz Makbul 96,35. Mana mamanya? Mamanya mana? Mama silakan. Mama maju kan mau berpisah. Ya, 6 juz 1, 2, 3, 4, 5, 30. Jahit Kasir 88,57. Sudah semua ya. Geser agak geser. Nah, iya, mamanya saya boleh silahkan medali, memberikan piagam penghargaan sekaligus piagam syahadah. Maka Bapak. Iya, ya, selamat kelas 7 dan 8. Harapan di semester depan betul-betul fokus ya, betul-betul menghafali Al-Quran ya, agar di 6 bulan berikutnya menjadi puncak kebanggaan dan kebahagiaan sekaligus rasa syukur atas raihan prestasi yang dicapai. Dengan iman dan akhlak mulia, kami melangkah berupaya. Al-Quran pedoman hidup kami. Jadi bagus tuh kelas 9-nya, kalau anaknya mau keluar kami enggak. Waduh, luar biasa itu. Pengen garis pases menyesal, menyesal. Lelahnya bermain tuh tidak meninggalkan kebahagiaan, tapi lelahnya menghafalkan Al-Quran itu membekaskan keberkahan ya. Bersama
kebahagiaan, puncak kebanggaan. Dan minggu nanti kita sudah mulai menghafal juz baru ya. Kita sudah baru lagi ya. Enggak ada. Silakan. Enggak ada. Nanti sini udah mulai menghafal. Nanti Sabtu kita akan piknik ya. Sabtu akan piknik bersama ya. Persiapan. Ya piknik ke CUDP. Pemanasan buat menghafal baru. Terus ya. Nah, Bapak berharap setelah wisuda itu ada energi baru ya, gitu. Jadi saya harus bisa seperti yang lain, saya harus bisa melebihi yang lain. Nah, iya, sip. Iya, oh, Bapak kepala hari betul-betul biasa, wawnya sepanjang masa dengan iman dan akhlak mulia kami melangkah penuh cahaya Al-Quran pedoman hidup kami menggapai ridha Allah yang Maha Kuasa. Kami persilakan anak-anak Panti Budi Asi untuk naik ke atas panggung. Hadirin kita beri tepuk tangan yang meriah. Inilah para pejuang mata buka set dari Panti Budi Asi. Silakan maju Kak. Juz 1 ya. Mana ayahnya? Ya silakan ibu. Oke. Berikutnya Aditya Saputra Hafiz 1 juz 1 ya. Luar biasa. Dan berikutnya Ahmad Abdul Aziz Hafid 2 juz 1 dan juz 2. Kemudian yang terakhir Aidan Avando Hafiz 1 juz 1 ya. Kami mohon kesediaan Pak. Semuanya ini nanti lagi pasarkan. Iya. Ini adalah bukti nyata bahwa SMP 1 seperti perguruan tinggi ya, ada tridharma bakti. Luar biasa, kayaknya satu-satunya sekolah yang bermitra dengan pihak ketiga untuk melebarkan penggunaan di bidang hafid khususnya. Ya, ini trofi. Ini tapi sudah di sebelah sini bukan itu.
memberikan apresiasi. Mama silakan Mas ya. Alhamdulillah Alfiza Askiara 1 juz 1 ya, Masya Allah. Juz 1. Ya. Nih ya. Iya. Deket-deketan dong, jauh-jauhan gini dekat. Jauh-jauhan gitu. Nah. Bukan gitu mah, bukan gitu masalah mah. Dikalungin nih. Aswan 2 juz 30 dan juz 1 ya. Nah. Ya, Askiara selempang sama orang besar selempangnya nah. Oh, makanya abinya lupa kamu yang SD. Trofinya satu lagi tuh. Ya, sertifikatnya belum. Umi gantian, Umi mana? Silakan main. Oh, ada yang diberi. Luar biasa main. Nah, itu yang di panggung tuh. Nanti turun dari panggung ke abinya tuh. Kalau malam manisnya kalau malam minta foto. 70. Berikutnya Andrea Dinara Meka Donata binti Andro Satria Donata 3 juz. Juz 1 2 30 Zaid Mudarib 76,25. Berikutnya Zafira Zahidah Mahfudi binti Lulut Mahfudi 2 juz. Juz 1 dan 30. Mumtaz Kowi 98. Berikutnya Azara Dwi Akbar binti Rian Akbar 7 juz. Nanti kelas 9 2 juz lagi 9 juz ya, 9 terus. Juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5, juz 29 dan juz 30. Jahid Sadid 84,17. 7 juz ya. Berikutnya Ananda Aulia Maira Yasmin binti Tito Haryanto 5 juz. Juz 1 2 3 4 30. Jahid Sajid 82,50. Berikutnya Nova Aulia Azara binti Warsono 5 juz. Juz 1 2 3 4 dan 30. Jahid Jidan Walil 92,75. Berikutnya geser itu. Berikutnya Hana Tiara Diva Septiana binti Budi Santoso 5 juz. Juz 1 2 3 4 dan 30. Jahid Kasir 85,63. Berikutnya Gendis Lintu Ayu Fatin binti Muhammad Iksanuddin 6 juz. Juz 1 2 3 4 29 dan 30. Jahid Sadi. Ya, kelas 7 kelas 8 janji ya semester berikutnya lebih semangat lagi. Biar wisuda ini jadi puncak kebanggaan, rasa syukur yang dan
karuan. Berikutnya berarti ini angkatan yang terakhir bertemu dengan Khalidiyah. Apa? Aduh, jangan lanjutkan. Siap ketua. Kalau mana? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Agus Darmawan, Kepala SMP Negeri 1 Cirebon. Saya bangga dan haru dengan kegiatan ekskul untuk Poisya dengan hafid Qurannya. Alhamdulillah, saya bisa membersamai mereka sampai 18 wisuda. Ini sekitar 7 tahun ya, 7 tahun. Dan ini merupakan unggulan dari Spensa yang dengan jargon Spensa apik, agamis, pintar, inovatif, dan kompetitif. Jadi saya berharap kegiatan ini tentunya akan terus berlangsung sebagai pembinaan bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Kota Cirebon dalam keagamaannya. Alhamdulillah, dari target dalam 3 tahun sekolah di SMP Negeri 1 Cirebon 3 juz, kadang dilampaui sampai 6 juz, 7 juz, bahkan 8 juz. Saya bangga dan saya berharap kepada Pak Asep selaku pembina ekskul terus untuk mempertahankan The Poisya ini di SMP Negeri 1 Cirebon, dan kepada anak-anak yang masih aktif maupun alumni tetap belajar, kuatkan hafalan, karena ini merupakan modal bagi kalian di dalam mempersiapkan kehidupan ini di masa kelak nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nyanyikan dengan hati kalian, karena setiap ucapan adalah doa. Satu impian
duduk yang rileks, yang tenang. Jangan ngobrol, hadirkan hatinya, abaikan teman di kiri kananmu. Nabi pernah berkata, masih ada yang ngobrol, fokuskan hati kalian. Baginda Nabi pernah berkata, air mata yang menetes dari seorang hamba Allah yang bernama manusia, karena kerinduannya kepada Allah, takutnya kepada azabnya, rindunya kepada Rasulullah,
ingin memuliakan ibu bapaknya, maka air mata itu adalah air mata keberkahan. Bahkan kata baginda Nabi, air mata seorang hamba yang keluar karena takut kepada Allah itu bisa memadamkan api neraka. Boleh jadi kita tidak bisa berkata dengan kata-kata ketika kita meminta, tapi hari ini apabila ada air mata yang menetes, maka boleh jadi itu adalah doa-doa yang Allah kabulkan buat kita. Anak-anakku sekalian, ini adalah momen di mana kalian meminta kepada Allah agar kalian dimudahkan di semester nanti untuk mempertahankan dan menambah hafalan. Ini adalah momen di mana kalian meminta kepada Allah agar hafalan yang kita miliki, yang Allah izinkan berada di dalam hati kita, bisa mengangkat derajat kita dan bisa mengangkat derajat orang tua kita. Ini adalah momen di mana kita memohon kepada Allah agar 1 juz yang kita miliki, 2 juz yang kita miliki bisa mengangkat derajat ibu kita, bisa mengangkat derajat ayah kita kelak di akhirat. Maka hadirkan hati muda, buang rasa sombong itu, hadirkan hati kalian, minta sama Allah. Ya Allah, jadikan setiap huruf, setiap ayat yang aku baca, yang aku hafal, menjadi kafarat bagi dosa ibu ya Allah. Ucapkanlah, karena tidak ada balasan yang lebih hebat selain menjadi anak yang soleh, yang setiap hari membaca Quran, yang setiap hari menghafal Al-Quran. Minta sama Allah, ya Allah, jadikan setiap huruf yang aku hafal menjadi pengangkat derajat ayah dan ibu ya Rabb. Anak-anakku sekalian, coba lihat kehidupan kita. Siapa yang paling khawatir ketika kita belum pulang ke rumah? Siapa yang paling khawatir? Siapa yang paling cemas ketika kita belum pulang ke rumah? Nah, siapa? Ibu kita. Nah, tanyakan kepada mereka yang saat ini sudah ditinggal oleh ibunya, yang setiap pagi tidak bisa mendengar sapaan ibunya. Mungkin hari ini kau berkata, ibu, kamu anakku, engkau ilmu. Tapi suatu saat nanti kau akan menyesal, ya Allah, mengapa selama hidupnya aku belum pernah membahagiakan ibu. Suatu saat nanti kau akan dipisahkan oleh kain kafan yang melekat di tubuh ibu. Bayangkan, satu hari nanti kita akan kehilangan orang yang benar-benar sayang sama kita, orang yang rela 9 bulan hidupnya tersiksa, makannya tak enak, tidurnya tak nyenyak. Maka hari ini demi Allah, hadirkan wajah ibu kalian. Bapak mohon bilang sama Allah, ya Allah, aku hadiahkan hafalan 1 juzku, 2 juzku, 3 juzku, 7 juzku untuk ibu ya Allah. Ucapkan kata ibu, aku mohon ya Allah, jangan sentuh kulit ibu dengan api neraka-Mu ya Allah. Minta sama Allah untuk orang yang sudah berjuang antara hidup dan mati melahirkan. Tanyakan kepada mereka yang hari ini sudah ditinggal oleh ibunya. Tanyakan, setiap pagi mereka tidak ada yang menyiapkan sarapan, pulang sekolah tidak ada yang menyambut, bahkan mungkin tidak ada yang mengantar di sekolah. Siapa yang paling lelah dalam hidupmu? Ibu nak. Maka tolong minta sama Allah, bilang dengan wasilah hafalan Al-Quranmu, ya Allah, dengan 1 juz hafalanku, dengan 2 juz, 3 juz, 7 juz hafalanku, aku mohon ya Rabb, panjangkan umur ibu ya Allah. Ucapan, jangan ditahan air matanya. Panjangkan umur ibu dalam ketaatan kepada-Mu, dalam kebahagiaan, dalam kesolehan, dalam keberlimpahan rizki ya Rabb. Ucapkan,
dari Allah, kita tidak mungkin bisa menghafal Al-Quran. Maka hari ini nak, kelahiran ridho Allah dengan meraih ridho ibu bapak. Hari ini atas izin Allah kau masih bisa memegang tangannya. Atas izin Allah kau masih bisa meluk tubuhnya. Maka manfaatkan. Bila perlu cium kakinya, minta ridhonya. Ayah, ibu, doakan aku anak. Aku ingin menjadi penghafal Quran 30 juz. Karena kelak aku akan berkata kepada penduduk surga, itu ayahku, itu ibuku. Bayangkan kau gandeng kedua tangan ayah dan ibumu, melangkah bersama menuju surga ya Allah. Maka hari ini minta sama Allah dengan meminta ridhonya, dengan meminta ridho kepada orang tua kalian. Peluklah, karena Allah masih izinkan kau memeluknya. Itu artinya kau masih diberi kesempatan untuk membahagiakannya. Peluk seerat-eratnya, karena akan ada satu hari kita tidak bisa lagi memeluknya. Akan ada satu hari kita hanya bisa melihat namanya sudah tertulis di batu nisan. Akan ada satu hari kita melihat tubuh ibu kita sudah terbungkus kain kafan. Maka hari ini nak, hampir ibu kalian ucapkan terima kasih. Silakan bangun, kemudian datang ibunya masing-masing. Yayanya hadir, datang yayanya. Bangun nak, silakan datangi satu persatu. Peluk nak, karena akan ada. Silakan nak, peluk ibunya. Silakan bapak dan ibu, mohon dipeluk anak-anaknya, basahi punggungnya dengan air mata bapak dan ibu dan doakan. Silakan bapak dan ibu. Silakan anak-anak. Silakan dipeluk ibunya. Ucapkanlah terima kasih. Maafkan dede belum bisa bahagia sama. Silakan dipeluk. Ucapkan terima kasih untuk semua waktu yang kau berikan bersama Al-Quran. Terima kasih untuk semua waktu yang kau habiskan bersama Al-Quran demi kemuliaan. Terima kasih sayang. Mama ucapkan terima kasih kepada anak-anak. Terima kasih kau sudah berjuang memuliakan ayah dan ibu. Kau sudah berjuang membahagiakan ayah dan ibu dengan hafalanmu. Terima kasih nak. Terima kasih. Ucapkanmu. Mama bangga punya anak seperti ibu. Terima kasih nak. Silakan diungkapkan. Dipeluk yang lapan, ucapkan terima kasih. Maafkan ya Allah. Silakan ucapkan. Terima
bacakan bismillah, sholawat, kemudian bagaikan ya Allah izinkan ini menjadi kenyataan kelak di akhirat. Kalau sudah dibasuh kakinya silakan. Dipegang Bu kepalanya anak-anaknya. Silakan doakan ya Allah angkat derajatnya, muliakan kehidupannya. Dipegang Bu kepalanya, doakan ya Allah angkat derajat anakku. Bahagiakanlah hidup batinnya, jauhkan dari pergaulan yang akan menyesatkan, jauhkan dari pergaulan yang membuat dia durhaka kepadamu dan kepada kami. Jangan ditarik matanya, sumbangan diriku dengan doa. Allah akan menjadikan raja di dunia. Kalau tidak belakang silakan untuk foto bersama. Silakan layanan di foto dulu. Kalau sudah ke belakang silakan. Baca bismillah, nak. Baca salawat ya Allah, jadikan ini kenyataan kelak di akhirat ya Allah. Jadikan aku anak yang bisa mengangkat derajat ayah dan ibuku ya Allah. Ucapkan, nak. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah dibasuh silakan kaki ibu. Basuh yang penuh rasa kasih sayang. Bapak dan ibu dimohon dipegang kepalanya, doakan ya Allah izinkan anakku bisa mengangkat kami derajat orang tuanya kelak di dunia dan di akhirat. Silakan dibasuh, nak. Itu bukan membasuh kotoran ya, itu adalah simbol kalian ingin taat sama orang tua, ingin memuliakan, ingin membahagiakan. Silakan dipegang kepalanya Bu, doakan ya Allah izinkan anakku membahagiakan kami di usia senja kami nanti, jadi wasilah bagi kami masuk surgamu. Silakan Bu. Silakan. Nah, minta maaf yang tadi belum terucap. Pastikan. Ya, kalau sudah silakan ke belakang. Silakan. Kalau sudah dipeluk orang tuanya ke belakang. Pakaikan mahkotanya, silakan berdiri, boleh kenakan mahkotanya. Nah, silakan. Ya, ucapkan, nah, ya Allah izinkan ini menjadi kenyataan kelak di akhirat ya Allah, gitu nah. Kalau sudah basuh kakinya silakan. Mohon dipegang Bu kepala putra putrinya. Kemudian ucapkan doa. Silakan ya Allah tinggikan derajatnya. Jadikan dia menjadi jalan wasilah kebahagiaan kami, kemuliaan kami. Silakan Ibu ucapkan doa, jangan berhenti. Mudahkan dia menghafal Quran dan jadikan hafalannya menjadi pembimbing dalam kehidupannya, membuat akhlaknya mempesona, membuat akhlaknya membahagiakan kami. Silakan luaskan rezekinya ya Allah, angkat derajat. Silakan Bu doakan Bu. Durhaka kepadamu dan durhaka kepada kami Ibu Bapak. Ya, kalau sudah boleh ke dicium dulu. Ya. Boleh ke belakang. Foto dulu sama-sama. Sama belakang foto. Yuk, siap-siap ya.